Sesaat lagi Anda akan menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, Mauidhoh Hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Alhamdulillah sahabat Erlisa, pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bersama-sama bertemu secara virtual, bertemu secara online dan juga melalui saluran udara. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita atau ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa di Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan pada kesempatan yang sangat indah ini ya sahabat Erlisa, kita nanti akan melanjutkan ngaji, masih membahas tentang bab puasa. Dan insya Allah nanti Ustadz Muhammad Sulkan SAG ini nanti akan memberikan pencerahan kepada kita, memberikan satu ilmu kepada kita semuanya. Kalau kemarin kita membahas kitab Umdatur Rahib, kita ganti kitab ini ya Ustadz ya. Kitab pada kesempatan kali ini adalah kitab Tausyah ala Ibni Qasim, karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke. Dan ini nanti lebih menjelaskan tentang sunnah wudu ya, sunnah puasa ya. Oke, dan ini sudah bersama saya ya, Ustadz Muhammad Sulkan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk mengajar? Alhamdulillah, tetap semangat ngaji. Untuk ngaji supaya jiwa dan hati kita tentram. Oke, kita nanti akan ngaji tentang sunnah-sunnah puasa saja. Kemarin kita sudah hal-hal yang membatalkan, pada kesempatan kali ini hal-hal sunnah ya. Jadi kalau ini sunnah boleh dikerjakan. Ya, kalau kemarin batal jangan dikerjakan. Oke, langsung saja Ustaz, monggo Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengkaji tentang hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Jadi kemarin kan ada syarat wajib, syarat yang puasa, dan ada lagi hal-hal yang membatalkan puasa. Ini sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Apa saja? Nah, ini nanti ada diterangkan dalam kitab Tausyah Ibni Qasim, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Nawawi Banten. Oke, langsung saja mulai. Qala al-muallifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fis shaum thalathata asya'a. Wa yustahabbu itu disukai ya. Ya,
kata lain dari sunnah juga. Sunnah, ya. Kan ada nafil, mungkin ada juga istahabba, yustahabu. Istahabba yastahibu. Nah, kalau ini yustahabu ya. Mustahabu ya. Ada kata disunnahkan. Fis shaumi, ketika berpuasa ada salah satu asya, 3 perkara. Ahaduha ta'jilul fitri, menyegerakan dalam berbuka. Jadi ketika kita sudah yakin maghrib, sudah yakin maghrib, maka kita segerakan berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung disegerakan untuk berbuka. Jadi tidak boleh sok suci ya. Wah, saya masih kuat ya. Jangan begitu. Iya, itu termasuk dari sunnah-sunnah Rasul. Sunnah ya. Jadi ketika sudah waktunya ya buka. Buka. Jangan mengatakan di sok suci tadi. Wah, saya masih kuat. Ya jangan begitu. Ini tuntunan dari Rasulullah itu begini. Gitu. Harus segera ya. Oke. Tapi syaratnya tadi juga ada. Intahaqqaqa huru busyamsi. Harus sudah yakin, nyata bahwa sudah terbenamnya matahari. Ya harus yakin loh. Harus yakin. Pertama, kadang-kadang wah burung yakin diyakin-yakin. Oh gitu. Ya, itu malah repot nanti. Ya, istilahnya sudah memasuki waktunya maghrib, waktunya berbuka kan gitu. Kadang-kadang juga ada orang wah sudah lapar, menahan lapar. Lapar ya, orang haus juga. Diyakinkan Sampai ditahan sampai berbuka puasa. Wis maghrib. Nah, jangan begitu. Gitu. Itu malah bahaya, nanti malah bisa membatalkan puasa malah. Membatalkan puasa. Eman-eman tinggal berapa menit lagi malah kedisian istilahnya. Tidak boleh ya, sahabat dari saya. Jadi ketika memang apalagi sekarang kan udah eranya mudah sekali ya kan. Banyak masjid dan musola yang ketika waktu berbuka ya adzan. Ya minimal kalau nggak gitu pakai apalah, pakai TV juga banyak. Kalaupun tidak ada TV, tidak ada masjid, tidak ada apa, sekarang ada handphone ya kan. Ada handphone dan itu waktu sekarang waktu imsakiyah kan banyak sekali ya kan? Banyak sekali. Nah, tapi mungkin beda lagi ketika di hutannya. Di hutan nanti lagi itu ada ilmunya tersendiri. Ada ilmunya sendiri. Ya. Oke, lanjut. Kemudian jadi ketika tadi takjilul fitri itu ketika sudah yakin benar lah, yakin benar bahwa matahari sudah terbenam. Harus ketika mamang maka jangan buka dulu. Mamang nggak berbuka. Mari ragu-ragu lah. Ragu-ragu. Ini udah atau belum maju mundur. Berarti ya belum dimasukkan ke bab usul fikih. Al aslu baqa'u makana ala makana kan begitu. Kalau memang benar-benar sudah terlihat memang sudah nggak ada matahari, sudah memang waktunya memang sudah ya kan. Ya itu ya harus disegerakan ya kan. Sudah apa belum kan gitu kan. Tadinya kan belum, berarti ya belum. Kembali ke asalnya mau. Tapi kalau sudah apa belum, ya nanti beda lagi kalau misalkan seperti halnya contoh wudhu ya. Wudhu kan ketika kita mamang, tadi keadaan kita ini bagaimana? Sudah wudhu apa tidak? Kalau sudah wudhu kan batal apa tidak? Tadi wudhu apa tidak? Wudhu berarti ya tidak batal. Kalau mamang loh. Tapi kalau tadi belum wudhu, otomatis kan kembali ke asalnya. Saya sudah wudhu apa belum? Ya belum. Gitu, kembali ke asal. Oke. Gitu. Jadi berbuka itu tadi seperti itu. Untuk mensegerakan berbuka. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya. Terus wayusanu ayyuftiro. Ini masih dalam masih yang nomor 1 ya. Ya. Dan disunahkan lagi berbuka dengan kurma. Sunnah dari Rasul lah emang. Dulu di Arab memang kurma. Bahkan sampai sekarang sampai di Indonesia pun biasanya ya masih menggunakan kurma. Kalau nggak ada kurma ya minimal air putih. Ya minimal yang manis-manis lah ya, kita maknai seperti itu kan. Karena mungkin dulu di sana memang adanya kurma sama air putih. Dan kalau kurma di sana, kurma itu kan sifatnya memang manis ya kan. Ya kita ya makan yang manis-manis
untuk mengembalikan di antara apa ya namanya manfaat kurma kan untuk mengembalikan kesegaran kita. Oh, gitu. Manis-manis, teh manis atau yang Kan, cola kalau di sini cola ya biasanya. Cola, takjil ya kan. Takjil. Kita kan cola. Karena memang dulu kita tidak seperti sekarang ini. Sekarang kan hampir semua ada kurma, hampir semua ada jam-jam. Yang jual juga banyak. Jual juga banyak. Dan daya beli juga hari ini banyak sekali orang yang jualan, yang beli juga ada. Kalau kita dulu masa-masa kecil kan, satu hal yang ketika ada sulit orang sekali haji, ya. Kalau tidak ada orang haji tidak makan kurma. Nggak makan kurma. Sekarang di mana-mana ada toko Dimana-mana kurma. ada kurma. Jadi sudah banyak ya. Dan manfaatnya banyak sekali kan kurma. Dan memang dulu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi kalau seandainya tidak ada, ya tidak apa-apa, sunnah ya kan. Sunnah. Ya, kalau tidak ada kurma ya, tadi yang manis-manis gitu ya. Oke, bagus. Kemudian ketika berdoa, itu kan doa ada ya. doa berbuka puasa. Itu kan gimana ya? Hasilnya praktek hasilnya ya. Praktek. Kan di kitab kan berbeda dengan praktek di masyarakat kita, apalagi di televisi kadang-kadang ya menjauh ya. Kan Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Hanya dua biasanya. Amantu. Saya iman artinya. Wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iki ngalap cekap itu. Ya, itu sedikit. yang Yang ngalap cekap ya. Nah itu kalau ingin mendapatkan kesunatan lagi itu doanya itu setelah makan aslinya. Oh gitu. Setelah minum atau makan lah dalam berbuka itu. Karena ketika sebelum makan itu nanti tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab-kitab itu. Jadi lebih baik kita makan atau minum dulu, ya kan, untuk mensegerakan apa takjil. Takjil. Setelah itu baru Allahumma laka sumtu. Itu ya. Adapun ketika kadang-kadang kita kalau pas pengajian ada di musola buka bersama itu kan langsung ya, ayo doa buka bersama Allahumma laka sumtu. Nah itu cuman menurut saya hemat kami itu hanya sebagai pembelajaran lah begitu. Adapun kalau ingin tambahan kesunatan maka harus diletakkan pada tempatnya tadi yaitu setelah minum atau makan minimal gitu. Mungkin kalau kita bisa mempraktekannya mungkin minum dulu ya. Kita sudah waktunya, mari kita bersama-sama untuk minum dulu. Setelah itu mari kita mungkin bisa dilatih ke situ nanti. Bisa dilatih. Tapi karena kadung kulino kadang-kadang. Iya, makanya kan ini kan sifatnya ketika kita memberikan satu informasi, satu ilmu dalam kitab ya kan. Ini kan berarti kan sunnahnya kan seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Nah, ini harus masyarakat harus tahu. Jadi kalau saya lebih memilih itu ya. Jadi langsung bisa segerakan minum dulu. Kadung ngorong ya. Kadung ngorong baru berdoa. Tapi kadang-kadang kita ya emang mungkin kurangnya penjelasan tentang hal itu. Iya. Rumangsane ya bunga-bunga berpuasa ya sebelumnya. Padahal kalau diteliti dari segi kata-katanya kan Allahumma laka sumtu. Allahumma ya Allah laka maring panjenengan sumtu poso sebab ingsun. Kalau belum maghrib, belum buka kapan posanya? Iya. Belum disebut puasa. Iya. Kan begitu. Wabika amantu dengan panjenengan Allah amantu dua ya. Amantu. Hanya dua, minimal dua. Amantu. Iman sapa ingsun, saya beriman kepadamu. Wa ala rizkika aftartu. Atas rezekimu aftartu sudah buka. Saya telah berbuka. Lo belum makan kok. Lo ikan kata-katanya begitu. Wa ala rizkika aftartu, telah berbuka. Lo belum makan kan? Belum makan. Biasanya kok sudah berbuka ini kan tidak pas dalam secara konteksnya ya. Jadi ini sebagai pembelajaran pengetahuan atas ilmu ini. Jadi mungkin dari sahabat-sahabat semuanya, dari pemirsa yang mungkin sedang nonton, kita tahu bahwa sunnahnya ya kita berbuka dulu, baru setelah itu kita berdoa. Ini mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah-rumah ini nanti. Setelah ngaji kita langsung praktekkan. Oh jadi ketika sudah ada adzan langsung makan boleh, makan minum
sampai kenyang pun tidak apa-apa, terus baru doa. Baru doa. Nah, jadi doanya double. Ya, Doanya kan karena praktek di masyarakat memang begitu. Mungkin ya istilahnya ya cuman mengingatkan lah, ayo dunganya seperti ini, begitu mungkin begitu. Tapi kalau ingin lebih dari itu, artinya akan mendapatkan pahala lagi ya setelah minum atau makan tadi. Tapi kalau mungkin sebelum makan atau minum berdoanya Bismika Allahumma. Ayo itu ya. Kalau mau tidur itu ya. Allahumma barik lana lah itu. Fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu boleh ya. Jadi nah, mungkin nanti bisa diawali itu dulu, langsung makan minum, ya kan? Setelah itu baru doa Allahumma lakasuntu ilahirhi, tambah lagi doa setelah makan. Bahkan di tempat yang lain, kitab yang lain ada dhahabat dzoma'u. Telah hilang apa dzoma'u? Haus. Haus. Wong belum minum kok sudah hilang kan gitu ya. Pertanyaannya begini. Mungkin kan kayak saking senengnya nih gue ngarep ono es. Jadi haus itu hilang. Atau lagi yang terusannya wabtal latil uruk. Dan sudah basah, apa alurukku kerongkongan sini. Ngomong basah mana? Karena ludah. Basah ke ludah. Karena itu tadi melihat di depan ada es, ada apa? Oh, wis kemeter wis es. Nah, tadi begitu ya. Intinya kalau berdoa yang kalau ingin mendapatkan kesunahan yang lebih, maka dibacakan setelah kita makan atau minum. Minum ya. Adapun ketika di masyarakat kita, mungkin di pengajian atau di televisi bahkan, itu mungkin hanya untuk mengajarkan kita bahwa doanya itu seperti itu, kira-kira begitu. Oke. Itu baru satu hal yang mensunahkan akan berbuka puasa atau dalam sunnah dan berpuasa. Mungkin selanjutnya atau masih ada lagi? Sudah ya. Jadi itu ya sunnah daripada. Oh, yang kedua ya? Oh, yang kedua ya. Tadi maksudnya yang masih yang pertama. Takjil ya, takjilul fitri. Terus sekarang yang kedua. Yang kedua takhirus sahur. Jadi mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya taruhlah jam berapa sekarang? Jam 4. Ya, jam 4 lah ya. Jam 4 sahur boleh ya. Nisfulai boleh. Setengah hari, setengah malam itu boleh jam 12. Sampai imsak lah, kira kita imsak ya. Nah, maksudnya mengakhirkan itu mepet ya? Mepet ketika mau imsak. Mau imsak ya, bukan mepet setelah imsak ya. Kalau nanti takhirus sahur mungkin kalau imsak di sini Indonesia kan ada al imsak, ada rambu-rambu istilahnya itu. Apakah masih boleh kita melakukan sahur? Jawabannya adalah masih boleh. Cuman kalau kita tinjau itu seperti halnya kita ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah kan begitu. Kalau sudah ada al-imsak itu tahan, artinya kan menahan ya. Itu kalau bahasa kita itu bermakna tanbih. Tanbih itu peringatan bahwa itu sudah lampu kuning. Lampu kunang. Nanti jadi kunang-kunang. Lampu kunang nanti jadi kenang-kenangan. Lampu kunang kan lampunya kuning ya. Lampu kuning itu kita harus lebih hati-hati. Karena memang sudah peringatan sebentar lagi mau waktunya subuh. Nah, itu termasuk kehebatan dari ulama Indonesia. Mungkin kalau di sana mungkin kelihatannya nggak ada, langsung adzan. Ya. Maka dulu ada adzan dua kali ya. Dua kali ya, adzan fajar dan adzan sebelum fajar itu tengah malam. Ada. Kalau kita loh, itulah kelebihan dari Islam Nusantara Iya. Istilahnya fajar kadib ya. Jadi ada dua adzan. Adzan yang pertama adalah itu tadi fajar kadib. Karena nggak beneran ya. Itu hanya sebagai apa ya kalau untuk kita kan banyak di masyarakat kita itu ada beberapa loh yang adzan duluan itu mengawali waktu tengah malam atau lebih ke itu ada di kitab itu ada intinya kesunatan lah. Sunnah ya. Sunnah nanti untuk untuk
Dalam artian itu mungkin ada yang mau bangun untuk sholat malam begitu loh. Intinya begitu. Yang penting nggak keliru, ternyata nggak itu subuh gitu. Oh, tani yo subuh. Subuh nih, ternyata lihat jam. ya. Oh, masih jam 2 atau jam 3 belum berarti. Oke, itu yang kedua, mengakhirkan sahur. Itu nah, sahur itu termasuk keberkahan dalam berpuasa. Walaupun sedikit loh, minum saja. Walaupun masih kuat, minum saja, minum sedikit atau makan sedikit nggak apa-apa. Yang penting sahur. Bahkan ada di kitab lain itu boleh kalau sahur itu boleh mengenyangkan perut sampean. Dalam bab sahur loh itu. Boleh mengenyangkan. Sampai mereka kuat jadi. Gitu ya. Istilahnya keluargen lah ya kan. Keluargen boleh. Kalau anak-anak pondok ya mungkin 1 nampan untuk 3 orang. Nah ini untuk 1 orang. Oh 1 orang. Keluargen. Sampai apa ya istilahnya sampai meler sampai keluargen ya itu boleh. Lah sahur itu termasuk barokah. Tasaharu kan ada tarhim tuh, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ayo pada sahur karena sahur itu termasuk mengandung keberkahan di dalamnya. Kalau seandainya tidak sahur ya tidak apa-apa ya kan. Tasaharu fa inna fis sahuri min sunanil mursalin kan gitu. Termasuk sahur itu sunah-sunah dari kenabian. Para utusan dulu, para utusan zaman dahulu itu sahur. Bahkan sampai kalau di negara kita jadi satu tradisi sampai didengar apa membangunkan sahur. Ada yang pakai kentongan, ada yang pakai kalau di Jepara mungkin ada dongdak itu ya, ada pakai bunyi-bunyian, ada yang pakai di masjid itu musola itu pakai nyanyi-nyanyian gitu kan. Sahur. Nah itu. Jadi memang ini bagian daripada betak apa ya sunnahnya ini kan. Sunnah biar menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah itu tadi. Oke itu yang kedua. Masih ada lanjutnya lagi Ustaz? Yang ketiga tarkul hajri minal kalam. Jadi meninggalkan ngomongan sing elek-elek. Meninggalkan omongan sing syaru. Syaru kan bahasa Arab sih. Syarrun. Ini dari kata bahasa Arab. Yang artinya ya jelek ya. Karena orang Jawa kan syaru. Ojo ngomong ngono syaru. Berarti kan aslinya dari bahasa Arab. Kan banyak juga bahasa Indonesia, bahasa kita yang diambil dari bahasa Arab. Contohnya ridho kan. Ridho bahasa Arab. Dikemas menjadi bahasa Indonesia lilo. Rela kalau bahasa Indonesia gitu. Ini dari kata ridho. Banyak sekali. Serapan lah diserap jadi bahasa seperti gitu. Oke, karena memang kita terbatas oleh waktu, Ustadz, jadi mungkin bisa disimpulkan terkait ngaji kita pada sore hari ini, ngaji kitab Tausyih Ibnu Qasim terkait hal-hal yang mensunahkan wudu. Puasa lagi. Eling wudu terus. Kemarin bahas tentang wudu. Iya, kemarin wudu, sekarang puasa jadi. Hal-hal yang mensunahkan dalam berpuasa. Semoga Ustaz. Jadi hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa itu adalah satu, mensegerakan berbuka walaupun hanya seteguk air ya. Atau 1 biji kurma itu. 1 biji kurma itu disunahkan segera. Tapi dengan syarat itu sudah yakin bahwa itu sudah waktunya untuk berbuka atau sudah mataharinya sudah terbenam. Itu ya. Tapi kalau mamang ya jangan dulu. Wong mamang. Ditunggu waktunya sampai kira-kira tidak mamang. Nah, nanti kalau mamang gimana? Kalau mamang kok kepaksa minum, biar nanti belum selesai puasanya. Artinya itu ya batal puasanya. Padahal tinggal beberapa detik lagi. Beberapa detik kok malah nggak sabar, masih mamang. Oke. Dan tadi ya berdoa tadi yang lebih sunnah itu setelah berbuka, setelah makan atau minum lah, itu baru berdoa yang tepat tuh. Tapi ketika kita ada di masyarakat atau dimanapun lah, di televisi, berdoa kan kadang-kadang langsung Allahumma. Iya, setelah adzan biasanya itu.
Ada juga yang langsung juga ada. Nah itu kan harus ya tepatnya yang aslinya di kitab-kitab itu ya setelah makan atau minum. Adapun ketika ada orang yang atau salah satu masyarakat di pengajian mungkin ya itu berdoa puasa sebelum puasa, ini tuh mungkin tujuannya untuk melatih supaya hafal doanya seperti itulah. Oke. Terus kemudian meninggalkan perkataan yang jelek. Saru-saru lah. Kasar-kasar nggak boleh. Sampai kebun binatang disebutkan semua. Kebun binatang sih itu nggak harus dihindari lah supaya apa mendapatkan tambahan pahala lebih lah, dapatkan kesunahan gitu. Oke, itu ya sahabat Erlisa, pemirsa dan pendengar, ngaji kita pada kesempatan kali ini, ngaji kitab Tausyah Ibnu Qasim tentang hal-hal yang mensunahkan atau sunnah-sunnah daripada puasa, khususnya di puasa Ramadan kali ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu tentang bab puasa. Kemarin kita sudah syarat dan rukunnya, syarat sah ketika puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan sampai hari ini kita belajar tentang sunnah-sunnahnya puasa. Semoga apa yang kita dapatkan pada ngaji kita kali ini benar-benar memberikan keberkahan, kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan sekali lagi terima kasih pada Ustadz Muhammad Sulkan atas ilmunya, atas informasinya, juga atas pencerahannya kepada kita semuanya. Semoga selalu diberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih, dan Mita Sarani harus pamit dan undur diri dari pemirsa, pendengar, dari udara juga. Kita harus undur diri, dan insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 5 sampai jam setengah 6 sore. Kita akan ngaso ing Erlisa ngaji posonan di Radio Erlisa. Bisa didengarkan di 94,7 FM atau di Facebooknya Erlisa FM Jepara atau di YouTube-nya Erlisa FM Jepara. Terima kasih, tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, Mawidoh Hasanah, motivasi dan keteladanan setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM.